Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita dari 2 Korintus pasal 3. Kita mau baca firman Tuhan ini. Bagaimana seorang pelayan Tuhan bisa melayani bukan karena kekuatan dari diri sendiri ya, dan juga bukan karena peraturan-peraturan ya, tetapi karena Tuhan dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu kita baca sampai ayat 6. Ya, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ya, ayat 1 2 Korintus pasal 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah bersama-sama. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik karena hamba Allah ini, Rasul Paulus berkata bahwa bukan karena hebatnya mereka, kegagahan mereka, sehingga mereka dapat melakukannya. Bukan ya. Dikatakan di ayat 5 tadi, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Jadi pelayanan ini bukan oleh karena aku gitu ya, pekerjaanku ya, tetapi dikatakan tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi hamba Allah ini mengerjakan pekerjaan Allah. Jadi Allah turut bekerja di dalam pelayanannya. Jadi hamba Allah hanya alat di tangan Tuhan, tetapi yang mengerjakan adalah Tuhan. Jadi kita mengucap syukur kepada Allah yang memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan, jemaat yang terlibat dalam pelayanan, itu bukan karena aku ya, karena kita, bukan, tapi Tuhan. Tuhan yang mengerjakannya, sehingga kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut, khawatir ya tentang pelayanan kita. Semua kita bisa terlibat dalam pelayanan, akan sanggup kita melayani Tuhan karena kesanggupan kita adalah dari Tuhan. Ya, dikatakan ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tapi dari roh. Jadi yang membuat kita layak melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya, jadi tidak ada seorang yang mau melayani Tuhan hanya maunya saja. Oh, ya, aku mau melayani emosi saja. Oh, perasaan saya mau melayani. Tidak. Tetapi pelayanan itu adalah panggilan daripada Tuhan, dan Tuhan yang menetapkan ya. Tuhan yang menetapkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, jika kita berhasil dalam pelayanan, katakanlah kita dipanggil oleh Allah, waspada jangan sampai kita sombong ya, menjadi lupa diri ya, atau merasa hebat, kemudian harus disanjung oleh banyak orang, harus dihormati ya, karena ini semua karena aku. Tidak ya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, dan dari sisi hasilnya adalah dari orang-orang yang dilayani. Nah, ini yang menarik. Jadi tidak perlu harus menunjukkan sertifikat keberhasilan dalam pelayanan.
wah ini saya sudah berhasil melayani, ini bukti sertifikatnya. Wah, itu tidak. Maka dikatakan sebenarnya sertifikatnya ada di dalam diri orang yang kita layani. Apakah saudara berhasil melayani atau tidak bisa dilihat dari orang-orang yang kita layani. Nah, inilah yang dilihat oleh hamba Allah ini, bahwa jemaat yang dia layani itu adalah bukti dari keberhasilan pelayanannya, ya. Jadi kalau kita bilang kita berhasil dalam pelayanan, hebat dalam pelayanan, tetapi orang-orang kita layani tidak mengalami pembaharuan di dalam dirinya, wah kita sama sebenarnya gagal, ya. Jadi berapa banyak orang yang kita layani, dan perhatikan berapa banyak yang mengalami pembaharuan, yang dimana orang-orang itulah menjadi surat Kristus. Ya, artinya waktu kita melayani orang itu percaya Yesus, di dalam dirinya ada Yesus, dan di dalam dirinya terpancar Yesus. Hidupnya ya menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam dia. Nah, semakin banyak orang-orang yang kita layani dan mengalami pembaharuan dalam hidupnya, di mana mereka hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam mereka, nah, disitulah bukti daripada keberhasilan kita dalam pelayanan. Ya, jadi tidak perlu menunjukkan surat bahwa saya berhasil atau sertifikat menunjukkan bahwa saya berhasil. Di ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, jadi kalau seseorang bertanya bahwa apa yang kamu buat, apa yang kau layani, apa yang kamu kerjakan, nah kita tinggal berkata, lihat orang-orang yang kami layani, ya sejauh mana. Berarti ini sesuatu yang harus luar biasa ya. Kita harus mengerjakan sesuatu kalau kita mau melihat apakah pelayanan kita berhasil atau tidak. Nah, sebab kalau kita tidak buat sesuatu untuk dapat membuat pembaharuan kepada diri orang lain, ya kita diam-diam saja, orang itu akhirnya nggak ada berubah, berarti kita nggak berhasil dalam pelayanan. Ya, memang bukan kekuatan kita, Tuhan mengerjakan, tetapi kita yang juga harus bergerak, kita dipakai Tuhan, ya. Maka dikatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Oh, kami berhasil, kami hebat. Atau perlukah kami seperti orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ini loh surat pujian, saya berhasil pelayanan, ya contoh keberhasilan saya, ya dituangkan di dalam selembar surat ini. Tidak perlu. Tetapi orang-orang yang kita layanilah ya sebagai bukti keberhasilan dalam pelayanan kita, ya. Maka hamba Allah ini berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bagi jemaat Tuhan, adakah kita sudah menunjukkan ya surat Kristus itu di dalam diri kita? Apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya melalui sikap hidup kita? Nah, ini yang terpenting. Jadi, kamu adalah surat pujian kami. Dari sisi hamba Allah ketika berbicara kepada jemaat, bahwa jemaat itu adalah surat pujian bagi hamba Allah ini, pelayan Tuhan hamba Allah merindukan jemaat yang hidupnya ya berkenan kepada Allah, yang hidupnya menyenangkan hati Allah, yang hidupnya ya menggenapi firman Allah, yang hidupnya menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam dia. Nah, ini menjadi satu kebanggaan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, artinya begini, kalau kita dalam pelayanan jemaat banyak ya dari sisi jumlah, tetapi dari sisi kualitas ya sedikit, kita tidak berhasil. Ya, jumlah banyak tapi tidak ada pembaharuan hidup dalam jemaat, ya sama saja. Ya, jadi yang benar adalah kita ya jemaat banyak dengan kualitas yang mantap gitu loh. Wow, luar biasa. Jadi tidak hanya jemaat sana banyak ya, tapi bagaimana kehidupan hari lepas hari. Ya, jadi yang benar adalah ya kita ya dalam pelayanan ini
ada jemaat yang terus tambah jumlah, dan mereka membuktikan jati diri mereka sebagai orang percaya. Ya, hidupnya berkenan kepada Allah. Ya, terjadi pembaharuan, kira-kira begini. Wah, orang itu ya dari dulu hidupnya bikin kacau saja, bikin kerusuhan saja. Tetapi ketika kita layani, terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia tidak lagi bikin kacau. Wah, orang itu ya pemabuk, ya suka pesta pora. Ya, tetapi setelah dia mendapatkan pelayanan kita, dia berubah, dia tidak lagi melakukan itu. Nah, ini satu kebanggaan bagi hamba Allah. Wah, puji Tuhan. Tetapi bukan karena hamba Allah ini. Memang hamba Allah ini melayani, tetapi bukan karena hamba Allah, melainkan karena Tuhan. Jadi hamba Allah hanya jembatan saja. Tetapi itu menjadi satu kebanggaan bagi seorang hamba Tuhan. Ya, oh orang ini rumah tangganya selalu ribut, berantem saja, tetangga-tetangga terganggu. Tetapi ketika kita sudah melayani mereka, wah, ternyata terjadi pembaharuan hidup. Ya, rumah tangga itu tidak pernah lagi kacau. Ya, tidak kedengaran lagi piring terbang, mangkok terbang, ya, tidak pernah lagi ada dengar suara pukulan pakpuk sana, ya, tidak ada. Nah, ada pembaharuan. Wah, seorang pelayan Tuhan akan senang. Ya, oh orang ini terkenal, ya, hidupnya melakukan yang tidak benar, ya, merampok, mencuri. Tapi setelah mendapatkan pelayanan, dia mengalami perubahan. Dan, nah, ini semua dilihat oleh orang banyak. Terjadi pembaharuan. Nah, ini jadi satu kebanggaan bagi seorang hamba Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Kami tidak perlu tunjukkan surat bahwa kami berhasil. Tapi keberhasilannya adalah di mana kehidupan jemaat itu terjadi pembaharuan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tentu kita bangga ketika orang-orang yang kita layani mengalami pembaharuan dalam hidup mereka. Dan sebagai jemaat pun kita bangga oleh karena pelayanan hamba Tuhan kita mengalami pembaharuan. Ya, hamba Tuhan sebagai alat saja, tetapi sebenarnya Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita. Waktu hamba Tuhan mengingatkan kita, hei saudaraku, sahabatku, temanku, bertobat, jangan lakukan ini itu lagi, sebab itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Tuhan bekerja. Akhirnya kita insaf. Wah, terima kasih sahabat, engkau sudah mengingatkan saya. Ya, mulai hari ini saya tidak lagi ya melakukan tindakan itu. Saya bertobat. Wow, luar biasa. Jadi hamba Allah melakukan pekerjaannya, tetapi tidak boleh membanggakan diri ini karena aku. Bukan karena aku. Pelayan-pelayan Tuhan mengerjakan pekerjaannya, kemudian berkata ini aku, karena aku. Bukan karena aku. Jadi semua yang kita kerjakan, apapun yang kita ambil bagian dalam pelayanan, dalam bidang apapun, kita mau berkata ini karena Tuhan. Dan keberhasilan kita adalah di mana jemaat, umat, pribadi-pribadi yang kita layani, ya, mengalami pembaharuan hidup, dan di dalam hidup mereka terlihat bahwa Kristus hidup di dalam mereka. Surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Jadi kita mau ya melayani terus, semakin banyak orang yang percaya Yesus, dan semakin banyak orang membaca surat Kristus itu. Karena diri kita sendiri sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita adalah surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Ya, dikatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi dalam hidup kita terjadi pembaharuan. Sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, pastikan diri kita adalah surat Kristus itu, dan kita harus buktikan. Ya, tidak hanya sebatas berkata aku orang Kristen, aku orang percaya, tidak. Tapi buktikan dalam hidup hari lepas hari bahwa benar kita ini adalah surat Kristus dan dibaca oleh banyak orang. Kristus ada di dalam diri kita. Ya, dan sebagai hamba-hamba Allah yang melayani, jangan pernah kita membanggakan diri, menyombongkan diri, tetapi kita berkata,
ya bukan karena kami, tapi kesanggupan ini oleh karena Tuhan. Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Mari kita terus semangat melayani Tuhan. Mari kita bergandeng tangan, pelayan-pelayan Tuhan bersama jemaat, bergandeng tangan memuliakan Tuhan, dan kita sama-sama adalah surat Kristus yang dilihat oleh banyak orang, dibaca oleh banyak orang, dan untuk itu tunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita, dan kita terus menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dan kita mau terus menyaksikan ya diri kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, apapun beban pergumulan yang kita hadapi. Percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan membuka tangannya untuk menerima kita. Sebab firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita nggak pernah ditolak oleh Tuhan. Untuk itu berdoa, serahkan semua persoalan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita berdoa dengan penuh ucapan syukur. Kita naikkan satu pujian, setelah itu kita akan bersama-sama